Baik, kita lanjutkan materi berikutnya ya. Masih aplikasi integral yang kemarin luas bangun datar ya. Kemudian sebelumnya volume benda pecah, metode cakram. Nah, sekarang metode cincin ya, metode cincin. Metode cincin berarti cincin itu kan ada lubangnya ya, seperti donat gitu ya. Donat, metode donat ya. Nah, volume benda pejal dengan metode cincin. Ada kalanya pengirisan suatu benda pejal putar menghasilkan cakram-cakram dengan lubang di tengahnya. Daerah yang demikian kita sebut cincin ya, daripada donat ya. Nanti lapar terus ya. Kita cincin saja. Lihat diagram dan ruas volume yang menyertai yang diperhatikan dalam gambar sebelumnya seperti ini ya. Jadi kalau kemarin sebenarnya masih sama ya, volumenya itu alas dikali tinggi ya, luas penampang alasnya ya, alasnya kali tinggi. Kalau kemarin kan uang logam ya, uang logam ini aja ya, seperti ini, nggak ada lubang tengahnya, jadi penampangnya dikali tingginya. Nah, kalau ini karena ada lubangnya ya, maka luas alasnya kan berbeda. Jadi jari-jarinya kan ini ada dua ya. Ini kalau dilihat sekilas kan ini ada dua lingkaran ya. Satu, dua. Nah, ini lingkaran besar, ini lingkaran yang kecil yang tengah ini. Berarti untuk mencari luas penampangnya, berarti jari-jarinya ini dikurangi. Jadi jari-jari yang besar dikurangi jari-jari yang kecil. Jadi P kali R2 itu R besar ya. R besar kuadrat dikurangi R kecil kuadrat ya. Kalau kemarin kalau yang ini kan volumenya kan tetap A kali H, tapi ini ya. A-nya kan cuma P R kuadrat kali H atau tinggi ya, maksudnya tinggi. Ini. Tapi karena ini jari-jarinya ada dua, maka R besar dikurangi R kecil, R kuadrat besar R besar kuadrat dikurangi R kecil kuadrat gitu ya. Bedanya yang kemarin dengan metode cakram, ini metode cincin. Itu ya. Jadi jari-jari yang besar dikurangi jari-jari yang kecil gitu ya. Kemudian ini tingginya. Ya, tingginya. Nah, contohnya. Nah, ini lebih rumit ini ya. Carilah volume benda pecah yang dibentuk dengan memutar daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini Y sama dengan X kuadrat yang ini. Nah, ini. Dan Y kuadrat sama dengan 8X. Nah, kurang ya. Akar 8X ya ini ya. Oh, ini Y kuadrat. Jadinya seperti ini. Y kuadrat sama dengan 8X. Karena kita memutarnya terhadap sumbu X, kita nanti yang dipakai Y. Y ya, akar 8X. Itu ya. Mengelilingi sumbu X. Lah, kata-kata kunci masih tetap iris, aproksimasikan, dan integrasikan. Ya, lihat gambar 10 ini ya, gambar 10 berarti kurvanya seperti ini. Ini kurva ini diputar mengelilingi sumbu X ya, diputar mengelilingi sumbu X seperti ini ya. Nah, terus diiris, kemarin kan diiris ya, iris ya, cara mencarinya iris dulu. Bangunnya diiris. Iris gitu ya. Kemudian diaproksimasikan ya, aproksimasikan berarti kan ini pi akar 8x dikuadratkan ya, akar 8x dikuadratkan berarti ini kan yang luar ya, yang luar kan yang akar 8x ini ya, dikuadratkan dikurangi x kuadrat dikuadratkan ya, ini ya, dikali delta x ya, kemudian diintegrasikan. Nah, tinggal diintegralkan.
Ini kan 8, akar 8x dikuadratkan kan jadi 8x dikurangi x kuadrat dikuadratkan x pangkat 4 dx. Gitu ya. Dengan batasnya 0 sampai 2. 2 ya. Tinggal diintegrasi. Integralkan. Gampang ini ya. 8x diintegralkan kan 8x kuadrat per 2 dikurangi x pangkat 4 dikuadratkan x pangkat 5 per 5. Tinggal dimasukkan batas-batasnya. Ya, ketemu. Ini ya. Kemudian contoh 4. Daerah setengah lingkaran yang dibatasi oleh kurva x sama dengan akar 4 min y kuadrat. Dan sumbu y. Ya. Nah, awas ya, ini terhadap sumbu y. Memutarnya terhadap sumbu y. Mengelilingi garis x min 1. Garis x min 1. Ya, x-nya ini ya. Ini garisnya ya. Jadi kalau yang tadi mengelilingi sumbu y, sumbu x ya, sumbu x keliling. Nah, kalau yang ini mengelilingi garis x min 1 ya. Jadi sumbunya yang ini. Ya, sumbunya x sama dengan min 1. Ya. Kalau diputar kan nanti jadi ada lubangnya di tengahnya ya. Jadi ada lubangnya. Tapi kalau diputarnya terhadap sumbu y kan jadi bola pejal ya, bola padat. Itu bedanya ya. Beda sumbu untuk memutarnya gitu ya. Nah, susunlah integral yang menyatakan volumenya. Ya, suruh mencari volumenya. Jari-jari cincin luar adalah 1 plus akar 4 min y kuadrat. Ya, jadi kalau diiris, awas ya, ini ngirisnya mendatar ya, karena terhadap sumbu ini ya. Terhadap garis x sama dengan min 1. Ini kan vertikal ya garisnya ya. Berarti ngirisnya mendatar. Nah, ini apa, jari-jari yang besarnya. Nah, terus jari-jari kecilnya ya ini 1 kan, sama dengan 1 ya, min 1 ini ya. Ya, jari-jarinya kan jari-jari tadi kan saya katakan jari-jari nah kalau digambarkan kan jadi seperti ini ya. Nah, ini jari-jari yang besar, lingkaran yang besar, jari-jari lingkaran yang besar. Ini jari-jari lingkaran yang kecil di sini gitu ya. Nah, diaproksimasikan jadi P kali 1 plus akar 4 ini ya, 1 plus akar 4 min y kuadrat dikuadratkan dikurangi 1 kuadrat. Nah, nah, karena 1 kuadrat kan ya 1 min ketemu 1 ya tinggal akar 4 min y kuadrat dikuadratkan ya. Jadi integralnya ini ya jadinya. Pas ya. Jadi jari-jarinya lingkaran yang besar dikurangi jari-jari lingkaran yang kecil. Gitu. Nah, tinggal dihitung integralnya. Pi integral 1 plus akar 4 min y kuadrat dikuadratkan min 1 kuadrat dengan batasnya min 2 sampai 2. Itu ya. Nanti tinggal di. Nah, ini harus dicari ya. Kemudian contoh 5. Misalkan ala sebuah benda pejal berupa daerah rata pada kuadran pertama yang dibatasi oleh y sama dengan 1 min x kuadrat per 4. Sumbu x dan sumbu y. Nah, misalkan ala sebuah benda pejal berupa daerah rata
pada kuadran pertama yang dibatasi oleh Y sama dengan 1 min X kuadrat per 4 sumbu X dan sumbu Y. Misalkan penampang yang tegak lurus pada sumbu X berbentuk bujur sangkar, tentukan volume benda pejal ini. Nah, Y-nya itu 1 min X kuadrat per 4. Ini ya. Ini ya. 1 min X kuadrat per 4. Kemudian terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tuh. Tentukan volume benda pejal ini. Apabila kita iris benda pejal ini secara tegak lurus dengan sumbu X, diiris gini ya, kita peroleh kotak-kotak bujur sangkar tipis ya. Jadi gambar 12 ini ya, ini ya. Kotak ini. Seperti irisan keju, lembaran keju itu ya. Craft singles gitu ya, irisan keju. Persegi atau persegi panjang ya. Nah, karena persegi itu kan, kalau persegi kan rumusnya sisi kali sisi ya, sisi kali sisi. Kalau persegi panjang, panjang kali lebar gitu ya. Nah, kalau kalau yang tadi sebelumnya kan penampangnya lingkaran semua ya, lingkaran semua. Jadi semacam tabung tipis gitu ya, uang logam gitu ya. Kalau ini seperti balok gitu ya, atau kubus tipis gitu ya. Jadi kalau mencari volumenya kan alas panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Bisa kita katakan luas penampang alas dikali tinggi gitu ya, luas penampang alas kali tinggi. Lah, alasnya kan persegi, berarti kan sisi kali sisi kali tinggi, masih kali tingginya delta X gitu ya. Masih sama seperti itu ya. Jadi intinya tergantung luas penampangnya apa. Kalau lingkaran ya pi r kuadrat, kalau persegi ya sisi kali sisi, kalau persegi panjang ya panjang kali lebar. Jangan lupa masih dikalikan tinggi gitu ya. Lah, kemudian diintegrasikan jadi V sama dengan integral 1 min X kuadrat per 4 dikuadratkan dx dengan batasnya 0 sampai 2. Ya, tinggal diintegralkan, saya kira untuk proses pengintegralan bisa ya. Nah, ini ada latihan soal. Ada 2 soal, soalnya cuma seperti ini ya, jadi harus disketsakan sendiri ya. Silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan lewat sepada 2. Nah, ini materi terakhir sebelum UAS kita ya. Oke, saya kira cukup materi kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.